Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabarmu kali ini? Bu Yeni mendoakan semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum mengawali pembelajaran yang akan Bu Yeni sampaikan, mari kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, Bu Yeni akan melanjutkan materi bab 5 yaitu tentang surat menyurat. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang surat dinas, kali ini kita akan mempelajari tentang surat pribadi. Disimak ya penjelasannya. Nah, apa itu surat pribadi? Surat pribadi merupakan surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Lalu, surat pribadi tidak mempunyai peraturan yang mengikat seperti surat dinas. Surat pribadi bisa ditulis menurut selera masing-masing penulis. Meskipun begitu, dalam etika dan penggunaan bahasa yang sopan, tentu saja harus tetap diperhatikan sesuai latar belakang dan kepada siapa surat itu akan kita berikan, ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis surat pribadi, ya. Surat pribadi berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2. Apa saja? Ada yang tahu? Oke, simak ya. Yang pertama yaitu ada surat pribadi yang bersifat kekeluargaan. Yang kedua, ada surat pribadi yang bersifat setengah resmi. Bagaimanakah contohnya? Simak slide selanjutnya. Oke, surat pribadi yang bersifat kekeluargaan, misalnya seperti surat perkenalan, surat antar kerabat maksudnya saudara, surat kepada teman, surat kepada orang tua. Misalnya ada saudaramu yang rumahnya jauh, kemudian mengirimkan surat kepadamu. Nah, itu namanya surat pribadi bersifat kekeluargaan. Kemudian yang kedua ada contoh surat pribadi yang bersifat setengah resmi. Contohnya antara lain ada surat lamaran pekerjaan, kemudian surat izin tidak masuk kerja, surat tidak masuk sekolah, atau surat izin cuti. Jadi, surat pribadi bersifat setengah resmi itu digunakan untuk yang bersifat kedinasan atau yang bersifat lebih mengarah ke formal seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, berikut ini Bu Yeni akan memberikan contoh bentuk surat pribadi. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu ya anak-anak. Tolong kalian lihat, kalian cermati. Dengan begitu kalian akan bisa membedakan antara bentuk surat pribadi dan surat dinas yang sudah Bu Yeni berikan pada materi sebelumnya. Ya anak-anak, lalu bagaimanakah bentuk dari struktur surat pribadi? Simak penjelasan berikut ini ya. Nah, yang pertama yang Bu Yeni beri tanda itu namanya tempat atau bagian tempat dan tanggal surat. Kemudian yang kedua ada bagian nama dan alamat yang dituju. Misalnya kamu ingin mengirim surat kepada temanmu siapa? Nah, namanya ditulis di situ dan alamatnya juga ditulis di bagian kedua. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga ada salam pembuka. Alangkah baiknya kita sebagai seorang muslim, salam pembukanya kita tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya anak-anak. Kemudian bagian yang keempat ada kalimat pembuka ya.
Selanjutnya, bagian kelima ada isi surat. Nah, kalian menuliskan ingin menanyakan apa saja kepada temanmu, ingin bercerita apa saja kepada temanmu. Lah, kalian tulis pada bagian isi surat. Kemudian bagian yang keenam ada kalimat penutup. Dan yang ketujuh ada salam penutup. Alangkah baiknya jika ada salam pembuka, maka harus ada salam penutup. Apa salam penutupnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak. Kemudian bagian yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang pengirim surat. Ini harus diisi tanda tangannya ya. Tanda tangan dan nama terang pengirim surat. Biar jelas nanti yang menerima surat tahu, oh ini dari temanku yang bernama ini. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan materi dari Bu Yeni. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bu Yeni titip pesan ya, jaga kesehatannya, semangat selalu, dan sholatnya yang rajin, hafalannya dijaga. Terima kasih dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.